Gadis Open B. Oh. Bab 29. Malam itu, Arumi kembali duduk di depan cermin besar. Menatap pantulan dirinya dengan hati yang penuh gelisah. Riasan tipis menutupi kelelahan di wajahnya. Tapi tidak bisa menyembunyikan lingkar hitam di bawah mata. Sejak kebakaran gudang tua itu, tidurnya selalu terganggu. Bayangan api yang melahap tubuh Reza. Teriakan samar yang masih terngiang di telinganya semua menghantuinya. Namun, malam ini ia tetap harus melayani tamu. Benny sudah menunggu di luar. Memastikan Arumi siap dengan gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya. "Jangan terlihat lemah," kata Benny singkat sebelum mereka masuk ke dalam sebuah ruangan hotel bintang 5. Tempat pertemuan dengan seorang pria paruh baya yang sudah lama menjadi klien. Pria itu, yang bernama Darman, adalah seorang pengusaha sukses dengan wajah yang selalu tersenyum ramah. Meski matanya menyimpan sorot khas kepemilikan. Ia sudah beberapa kali memesan Arumi. Dan selalu meminta pertemuan eksklusif jauh dari keramaian. Malam itu, suasana ruangan hotel terasa berbeda. Meja dipenuhi makanan mahal. Anggur merah dituangkan ke dalam gelas kristal, dan musik klasik mengalun pelan. Darman memperlakukan Arumi bukan sekadar wanita penghibur malam itu, melainkan seolah seorang permaisuri. Arumi berusaha profesional, melayani dengan tutur lembut, menahan rasa muak di dada. Namun semakin malam, semakin jelas tatapan pria itu kepadanya. Ada sesuatu yang berbeda. Setelah mereka menghabiskan waktu bersama, Darman menyandarkan tubuh di kursi, tersenyum puas. "Arumi," katanya dengan nada lembut namun penuh kuasa. "Kamu benar-benar berbeda dari yang lain. Setiap kali bersamamu, aku merasa lengkap. Malam ini, aku puas, lebih dari sebelumnya." Arumi hanya menunduk sedikit, membiarkan senyum samar di bibirnya. "Terima kasih, Tuan," jawabnya singkat. Darman mencondongkan tubuh, menatap Arumi lekat-lekat. "Kamu nggak usah panggil aku Tuan. Panggil saja, Mas, atau bahkan nama. Karena mulai sekarang, aku ingin sesuatu yang lebih." Arumi terkejut, menoleh dengan raut bingung. "Maksud Bapak?" "Arumi, jadilah simpananku," ucap Darman dengan nada mantap. "Kamu nggak perlu lagi melayani banyak orang. Aku yang akan mengurus semua kebutuhanmu, uang, tempat tinggal. Bahkan pendidikanmu kalau kamu mau melanjutkan. Kamu hanya perlu jati milikku seorang." Ruangan tiba-tiba terasa hening. Detak jantung Arumi berdentum keras di dadanya. Tawaran itu seperti pisau bermata dua. Terdengar seperti jalan keluar dari penderitaan, tapi juga jerat baru yang lebih dalam. Aku tidak tahu harus menjawab apa sekarang," bisik Arumi pelan. Darman tersenyum, lalu meneguk anggur. "Tak perlu buru-buru, pikirkan baik-baik. Aku tahu kamu berada di bawah pengawasan Benny. Aku akan bicara dengannya juga. Tapi aku ingin dengar darimu, kamu mau hidup sebagai barang yang diputar-putar tangan orang lain? Atau jati wanita yang benar-benar dijaga oleh satu pria?" Arumi terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ada bagian dalam dirinya yang ingin berteriak ya, agar terbebas dari semua mimpi buruk bersama tamu-tamu lain. Tapi ada juga ketakutan besar. Bagaimana kalau Darman ternyata lebih berbahaya? Bagaimana kalau ia hanya pindah dari satu jerat ke jerat lain? Malam semakin larut saat pertemuan berakhir. Benny muncul menjemput Arumi. Darman menyapanya dengan senyum penuh rahasia. "Benny,
katanya sambil menepuk bahu lelaki itu. Kita perlu bicara, aku ingin mengurus Arumi dengan cara berbeda. Aku yakin kamu juga tahu. Dia terlalu berharga untuk diputar seperti kartu mainan. Benny menoleh sekilas pada Arumi, lalu mengangguk tipis. Kita bisa bicarakan nanti. Arumi hanya menunduk, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu percakapan itu akan berlanjut tanpa dirinya. Dan keputusannya mungkin akan diambil bukan oleh dirinya sendiri, melainkan orang lain. Dalam perjalanan pulang, Arumi hanya diam, matanya menatap jalanan malam yang kosong. Pikiran bercampur aduk antara ketakutan, kebencian, dan secercah harapan samar yang entah bisa ia percayai atau tidak. Malam itu, sebelum tidur, Arumi menatap layar ponselnya. Pesan dari Darman masuk. Pikirkan baik-baik, Arumi, bersamaku, hidupmu akan berbeda. Kamu tak akan lagi jati milik siapapun, kecuali aku. Arumi menggenggam ponsel erat-erat, lalu meletakkannya di meja. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Apa benar ini jalan keluarku, atau justru jebakan lain? Gumamnya pelan. Sebelum akhirnya menutup mata dengan perasaan semakin terhimpit. Arumi duduk termenung di tepi ranjangnya. Malam itu udara begitu hening. Hanya suara detak jam dinding yang menemani pikirannya yang berkecamuk. Ia menatap layar ponsel yang masih menyimpan pesan terakhir dari Darman. Tawaran itu terus berputar di kepalanya. Berputar dan menimbulkan dilema yang membuat dadanya sesak. Jika aku setuju, berarti aku nggak perlu lagi melayani banyak orang. Aku nggak harus terus menanggung rasa jijik setiap kali tubuhku disentuh tamu berbeda. Aku bisa tinggal di apartemen, hidup nyaman. Cukup bersama satu orang saja, pikir Arumi. Bayangan tentang sebuah apartemen mewah. Kamar luas dengan jendela besar yang menghadap ke langit kota. Perlahan menyusup ke dalam imajinasinya. Tidak ada lagi Benny yang tiba-tiba mengetuk pintu dan menyeretnya ke dalam mobil untuk menemui klien. Tidak ada lagi tatapan mesum pria asing yang bahkan tak mengingat namanya. Hanya Darman. Namun, imajinasi itu segera retak. Arumi menarik napas panjang. Tapi, kalau aku jati simpanannya, bukankah itu sama saja dengan penjara lain? Aku memang hanya bersama satu pria, tapi aku tetap tidak bebas. Aku tetap milik orang lain. Ia memejamkan mata, mengingat wajah Darman. Senyumnya ramah, tutur katanya halus, berbeda dari klien-klien kebanyakan. Tapi sorot matanya tajam, penuh ambisi kepemilikan. Itu yang membuat Arumi merinding. Ia tahu di balik kelembutan seorang pria kaya seperti Darman, ada hasrat untuk mengikat dan menguasai. Keesokan paginya, Arumi duduk di meja makan, menatap roti tawar yang tak tersentuh. Benny masuk sambil menyalakan rokoknya. Ia hanya melirik sebentar. Kamu kenapa? Mukamu kayak orang nggak tidur semalaman, kata Benny. Arumi menunduk. Aku cuma kepikiran. Masalah apa lagi? Jangan bilang soal gudang kemarin, itu sudah beres. Polisi anggap cuma kebakaran biasa. Benny menghembuskan asap. Arumi menggigit bibir. Ia ingin sekali jujur, mengatakan tentang tawaran Darman. Tapi ia tahu, Benny mungkin akan memutar keadaan. Bisa jadi Benny memaksanya menerima. Karena ada keuntungan besar untuk dirinya juga. Atau sebaliknya, Benny akan marah karena merasa posisinya terancam. Hari berlalu, tapi kepala Arumi tidak bisa tenang.
Ia berulang kali membuka pesan Darman, membacanya lagi, lalu menutupnya. Sore harinya, Darman kembali menghubunginya. Arumi, aku serius, aku sudah siapkan apartemen. Lokasinya aman, dekat pusat kota. Kamu nggak perlu khawatir apapun, aku akan urus semuanya. Kamu cuma perlu bilang ya. Arumi memegang ponselnya erat-erat. Jemarinya gemetar di atas layar, ingin menuliskan jawaban. Tapi tidak ada huruf yang bisa keluar. Malam harinya, Arumi kembali duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ia merasa seperti melihat dua sosok berbeda. Satu, Arumi yang sudah terlalu lelah menjalani semua ini, dan yang lain. Arumi yang masih takut untuk melepaskan kendali penuh pada satu orang. Kalau aku ikut Darman, apa itu jalan keluar? Atau justru jalan masuk ke jurang baru? Bisiknya pelan. Air mata mulai menetes. Ia ingin sekali bebas, benar-benar bebas, tanpa harus terikat pada siapapun. Tapi setiap pilihan yang terbentang di hadapannya terasa seperti rantai yang berbeda bentuk saja. Arumi memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar. Ia tahu cepat atau lambat, ia harus memberi jawaban pada Darman. Dan jawaban itu akan mengubah jalan hidupnya. Entah menuju kebebasan yang ia dambakan, atau ke dalam jerat yang lebih kuat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.